Setelah mengalahkan Kraken, Zeus mengembalikan Io menjadi manusia biasa. Mereka menikah dan hidup bahagia hingga Io meninggal setelah melahirkan putra mereka, Helios. Hancur hati, Perseus meninggalkan kehidupan dewata dan memilih menjadi nelayan sederhana. Ia kini harus membesarkan Helios sendirian, jauh dari intrik Olympus dan gemuruh pertempuran. Suatu malam, Zeus mengunjungi Perseus dengan kabar buruk. Titan kuno, Kronos, akan segera bangkit dari penjara Tartarus karena kekuatan para dewa melemah. Manusia sudah tak lagi berdoa, membuat segel penjara rapuh. Zeus memohon bantuan Perseus, namun ia menolak. Prioritasnya kini hanyalah melindungi putranya, Helios, dari bahaya. Perseus dihantui mimpi buruk tentang Kronos yang mengamuk dan menghancurkan dunia. Sementara itu, di penjara Tartarus, Zeus, Poseidon, dan Ares memeriksa kondisi segel yang melemah. Zeus memanggil Hades, penguasa dunia bawah, untuk meminta bantuannya memperkuat kembali penjara itu sebelum terlambat. Sebuah pertemuan krusial para dewa dimulai. Secara mengejutkan, Hades berkhianat dan menyerang Zeus. Ares, putra Zeus, juga ikut berbalik dan merebut tombak petir ayahnya. Akibat kekacauan ini, monster buas bernama Chimera berhasil kabur ke dunia manusia dan langsung menyerang desa Perseus. Tanpa ragu, Perseus mengambil pedangnya untuk melindungi Helios dan penduduk desa. Perseus mengejar Chimera dan melompat ke punggungnya, menyuruh Helios kabur. Namun, monster itu malah mengejar Helios. Diliputi amarah, Perseus memancing Chimera, memotong ekornya, lalu mencekiknya dengan rantai hingga monster itu terbakar oleh apinya sendiri. Merasa ada yang tidak beres, ia membawa Helios ke kuil untuk berdoa. Bukan Zeus yang datang, melainkan Poseidon yang sekarat. Ia mengabarkan bahwa Zeus ditangkap oleh Hades dan Ares yang berencana membangkitkan Kronos. Poseidon meminta Perseus mencari putranya Agenor yang bisa membawanya ke Tartarus. Setelah memberikan trisulanya, Poseidon pun tewas, meninggalkan misi berat di pundak Perseus. Di Tartarus, Ares mengikat Zeus, mengungkapkan rasa cemburunya. Hades menjelaskan bahwa kebangkitan Kronos tak terelakkan. Sementara itu, Perseus pamit pada Helios dan terbang dengan Pegasus menuju perkemahan pasukan Argus yang sedang melawan Chimera. Di sana, ia disambut oleh Ratu Andromeda, sang pemimpin pasukan pemberani itu. Ratu Andromeda menunjukkan banyak prajurit yang tewas. Perseus melarang mereka berdoa pada Ares, sang pengkhianat. Ia lalu minta diantar menemui Agenor, seorang bajak laut yang dipenjara. Perseus meyakinkan Agenor untuk membantunya, mengatakan bahwa mereka sama-sama setengah dewa yang berjuang sendirian di dunia yang kejam ini. Rombongan Perseus dikejutkan oleh Cyclops, monster raksasa penjaga hutan. Mereka berlarian panik. Perseus berhasil menjatuhkan satu Cyclops dengan jebakan. Saat menunjukkan trisula Poseidon, para Cyclops lain langsung berhenti menyerang. Mereka sadar bahwa Perseus dan Agenor adalah putra dewa dan langsung menunduk hormat kepada mereka. Di Tartarus, Ares memukuli Zeus yang tak berdaya. Hades menghentikannya, mengingatkan bahwa Kronos sedang menyerap kekuatan Zeus. Terlihat lengan Kronos mulai bereaksi, menarik energi kehidupan dari Zeus. Sementara itu, para Cyclops mengantar rombongan Perseus ke gua Hephaestus. Hephaestus langsung mengenali Perseus, sang pahlawan penakluk Kraken. Perseus memohon bantuan, tapi Hephaestus menyuruh mereka bersiap untuk kiamat. Ia bercerita tentang pengkhianatan Zeus di masa lalu.
Namun, permohonan tulus Andromeda mengingatkan Hephaestus pada istrinya. Ia pun sadar bahwa manusia tak bersalah tak seharusnya menjadi korban dari pertikaian para dewa yang tak ada habisnya. Hephaestus menunjukkan bola dunia, mengungkapkan bahwa dialah pencipta Tartarus. Ia juga membuat jalan keluar rahasia. Sementara itu, Kronos terus menyerap kekuatan Zeus. Rombongan tiba di pintu masuk Tartarus, sebuah bangunan berputar. Tiba-tiba, Ares muncul menyerang mereka. Ia menantang Perseus, anak kesayangan Zeus, untuk bertarung. Hephaestus mengorbankan diri menahan gerbang agar Perseus dan yang lain bisa masuk. Di luar, Ares membunuhnya dengan petir Zeus. Di dalam, mereka terjebak dalam labirin raksasa yang terus bergerak dan berubah. Peta peninggalan Hephaestus menjadi tak berguna. Mereka benar-benar kehilangan arah di dalam penjara mengerikan itu. Mereka menolong Andromeda yang terhimpit, namun Perseus malah terperosok sendirian. Ia terjebak dalam ilusi yang memancingnya ke sarang monster bertanduk. Setelah pertarungan sengit, Perseus berhasil mengalahkan monster itu dengan tanduknya sendiri. Tiba-tiba, jalan di depannya mulai terbuka, memberinya harapan baru untuk bisa keluar. Agenor dan Andromeda menyusul, dan mereka bertiga berhasil keluar dari labirin. Sementara itu, di penjara Tartarus, Zeus meminta maaf pada Hades. Zeus tahu masih ada kebaikan di dalam diri saudaranya itu. Tiba-tiba, Ares muncul dan menyerang Hades. Tidak ingin saudaranya itu melulak dan membebaskan Zeus. Zeus menghentikan Ares menggunakan petirnya. Kronos mulai bangkit. Hades bangkit dan melawan Ares. Di atas, Perseus dan rombongannya tiba untuk membebaskan Zeus. Hades menahan Ares, memberi mereka kesempatan kabur. Namun, Ares merebut garpu Hades dan menusukkannya ke punggung Zeus, melukainya dengan parah. Zeus yang sekarat menyatukan Trisula dan garpu, lalu berteleportasi keluar. Perseus membawa Zeus ke tenda perawatan. Zeus meminta Perseus berjuang demi manusia, mengatakan hanya tombak Triume yang bisa mengalahkan Kronos, dan Perseuslah yang harus menggunakannya. Misi terakhir yang sangat berat kini ada di pundaknya. Perseus kini butuh petir Zeus yang ada di tangan Ares untuk membentuk tombak Triume. Ia berencana memancing Ares ke kuil untuk bertarung. Sebelum pergi, Perseus meminta Andromeda menahan Kronos semampunya. Perseus pun terbang dengan Pegasus menuju kuil, sementara Andromeda dan pasukannya bersiap menghadapi serangan Titan. Ledakan gunung berapi menandai kebangkitan Kronos. Monster Makai pun menyerbu pasukan Argus. Pertempuran sengit dimulai. Di dalam kuil, Ares telah menyandra Helios, ingin Perseus merasakan penderitaan kehilangan. Mereka berdua pun bertarung habis-habisan. Namun Perseus kalah telak oleh kekuatan dewa perang yang jauh lebih unggul. Di tenda, Hades memberikan sisa kekuatannya pada Zeus, memulihkannya. Mereka berdua keluar dan menghancurkan para Makai. Di kuil, saat Ares lengah karena Helios, Perseus bangkit. Ia berhasil menusuk dan mencekik Ares, lalu merebut petir Zeus dan menggunakannya untuk menghabisi dewa perang itu hingga menjadi debu. Kronos bangkit sepenuhnya dari gunung berapi. Di kuil, Perseus menyatukan ketiga senjata dan membentuk tombak Triume. Sementara Zeus dan Hades menahan Kronos, Perseus terbang dengan Pegasus. Ia masuk ke mulut Kronos, merobek tubuhnya, lalu melempar tombak itu. Ledakan dahsyat pun menghancurkan sang Titan hingga berkeping-keping. Perseus selamat dan segera mendekati Zeus yang sekarat. Zeus berkata bahwa era para dewa telah berakhir.
Ia meminta Perseus menggunakan kekuatannya dengan bijak. Setelah mengucapkan terima kasih, Zeus pun meninggal dunia. Tubuhnya berubah menjadi debu, menandai akhir dari era dewa-dewa Olympus yang agung. Perseus lalu menemui Hades, yang kini kehilangan semua kekuatannya dan akan hidup sebagai manusia biasa. Kembali ke markas, Perseus menemui Ratu Andromeda dan berterima kasih atas bantuannya. Mereka saling memandang, menyadari bahwa meski era dewa telah berakhir, masa depan umat manusia kini ada di tangan mereka.